warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan semakin banyaknya nikmat semakin meningkat pula amalia ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Para hadirin jamaah rahmati Allah Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan tafsir kita surat Al-Baqarah. Pada kesempatan kali ini kita masuk di ayat yang ke-275. Seperti biasa kita baca dulu ayatnya, baru kemudian kita terjemahkan dan kita bacakan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار.
hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba. La yaqumuna, mereka tidak bisa berdiri illa kecuali kama yaqumul ladzi, seperti berdirinya orang yang yatakhabbatuhu syaitan, kerasukan syaitan, minal mas, sebab kegilaan, sebab gila. Dzalika, yang demikian itu, bi annahum, karena sungguh mereka qalu, berkata, berpendapat, innamal bai'u, bahwasannya perdagangan atau jual beli itu mithlur riba, sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, maka barang siapa yang telah datang kepadanya larangan dari Tuhannya, fantaha, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah lalu, wa amruhu, dan urusannya ilallahi, kepada Allah. Wa man ada, dan barang siapa yang kembali berbuat riba, faulaika, maka mereka itu ashabun nar, para penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal berada di dalamnya. Hadirin jamaah Allah Ta'ala, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa setelah Allah menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang atau mengkhabarkan tentang orang-orang yang melakukan amal kebaikan, setelah Allah Subhanahu wa taala membahas tentang orang-orang yang gemar bersedekah, berinfak, ya, dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang orang-orang yang berbuat zalim. Di antara perbuatan zalim itu adalah riba. Dan riba ini, hadirin jamaah rahmati Allah, adalah merupakan dosa besar. Ya, riba termasuk dosa besar. Nah, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa alladzina yaquluna riba la yaqumun, orang-orang yang memakan riba, mereka itu tidak bisa berdiri, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kecuali berdirinya mereka itu seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Di sini disebutkan alladzina yata'amaluna birriba, orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Apa riba itu? Wa huwa az-ziyadatu ala ra'sil mal, yaitu penambahan dari modal pokok, ya. Pertambahan dari modal pokok. Misalnya ada orang yang meminjam, nanti ada dua, Pak, ya. Riba itu ada dua, ada riba nasi'ah dan ada riba fadl. Ada riba yang ditahan waktunya sehingga akhirnya menjadi riba. Ada riba yang tidak sesuai ukurannya, ya, itu menjadi riba fadl. Ada orang yang menambah dari pokoknya,
ketika orang itu berhutang kemudian ditambahi, ya, setiap penambahan itulah yang disebut sebagai riba. Nah, orang-orang yang bermuamalah demikian itu jamaah rahmati Allah, nanti di akhirat mereka tidak bisa berdiri. La yaqumuna fil akhirati min kuburihim, ketika mereka itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur mereka, mereka tidaklah berdiri kecuali berdiri mereka itu seperti orang gila, seperti orang yang kerasukan setan. Wahum sukara, mereka itu mabuk tapi sebenarnya tidak mabuk. Jadi kenapa yang demikian itu jamaah rahmati Allah? Karena ketika di dunianya mereka itu melakukan perbuatan yang jelas-jelas gila, padahal sesuatu itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata dia halalkan. Kalau di dalam tafsirnya Imam As-Sa'di di sana disebutkan, orang melakukan riba itu kan ada dua, Pak. Orang mengatakan bahwa innamal riba, ya, bahwasanya riba itu innamal bai'u mithlu riba, bahwasanya jual beli itu seperti riba atau sama dengan riba, itu orang mengatakan itu ada dua modelnya. Satu, karena illa ayyakunu jahilun, hal yang demikian itu tidak akan terucap kecuali oleh orang yang jahil, memang orang bodoh, nggak ngerti, ya. Jahilun azimun, karena mereka ini bodoh yang sangat bodoh, memang nggak ngerti, akhirnya melakukan perbuatan riba. Tapi yang parah itu adalah al-mutajahilun azimun, atau orang yang pura-pura bodoh padahal dia tahu. Nah, ini yang bahaya ini. Kalau orang bodoh nggak tahu hukumnya ini riba ataukah tidak, nah itu wajar, Pak. Dia akhirnya melakukan seperti itu, ya. Dikira bahwasanya dagang itu sama dengan riba. Kenapa? Karena dagang itu mendatangkan keuntungan, maka riba juga mendatangkan keuntungan, sehingga hukumnya sama-sama mendatangkan keuntungan. Nah, ini orang yang nggak ngerti ini, ya. Makanya di sini sebutkan zalika li'annahum qalu, karena yang demikian itu mereka berpendapat innamal bai'u mithlu riba, sungguh jual beli atau perdagangan itu seperti riba, sama-sama Pak menguntungkan. Fi anna kullan minhuma halal, dalam segi kehalalannya mereka menganggap bahwa riba itu juga halal. Wa yu'addi ila ziyadatil mal, dan dapat menambah kekayaan, sama-sama. Ada orang hutang terus dikasih bunga tambahan, hutang 10 juta disuruh nyaur 11 juta. Loh, berarti kan podamik dagang itu kulae 10.000 didol 11.000, kan gitu. Nah, ini orang yang jahil ini, ya, orang yang tidak ngerti, karena dianggap bahwa itu sama-sama wa yu'addi ila ziyadatil mal, sama-sama mendatangkan kekayaan. Nah, tetapi yang paling parah itu adalah wal mutajahil, orang yang pura-pura bodoh padahal dia sudah paham dengan hukum ini. Riba itu ngeri, jamaah rahmatullah taala, ya. Sampai di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, itu dijelaskan bahwa nanti di neraka itu orang yang biasa memakan riba itu dia akan berenang di sungai darah. Jadi dia berenang di sungai darah, kemudian setiap kali dia ingin menepi akan dilempari batu oleh orang-orang yang ada di tepi sungai tersebut, sehingga dia tidak bisa menepi. Ada juga di dalam riwayat yang lainnya bahwa orang yang memakan riba nanti perutnya ketika Rasulullah Isra, ya, diperlihatkan ada orang-orang yang perutnya besar sebesar rumah, ya, yang keluar masuk di dalamnya itu ada ular-ular yang melilitnya. Dan ketika ditanyakan oleh Rasulullah siapa mereka ini, oleh malaikat Jibril, mereka itu adalah orang-orang yang memakan riba.
Apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang ini Masya Allah ya, riba itu bertebaran di mana-mana ya. Maka kita perlu untuk betul-betul belajar ya, tentang hukum riba ini. Ya kalau hukum-hukum yang awal-awal misalnya, karena ini kan, makanya fikih itu kan selalu berkembang jamaah rahmatullah ya. Yang namanya fikih itu selalu berkembang. Yang nggak berkembang itu kan akidah. Akidah nggak akan berkembang, ya segitu-gitu aja. Iman kepada Allah selesai ya, tapi hukum riba itu selalu berkembang ya. Ada perdagangan yang akhirnya menghasilkan riba dan seterusnya ya. Nah, itu akan berkembang, apalagi sekarang perdagangan itu macam-macam ya. Ada perdagangan itu yang sistemnya kita deposit dulu ya, deposit dulu, nanti baru kemudian kalau kita belanja tinggal diambilin saja uangnya ini. Nah itu sekarang ada model. Kalau dulu kan transaksi Pak ya, saya beli langsung bayar. Nah, sekarang enggak, deposit DC baru kemudian nanti ya ketika kita belanja itu diambilin ini. Nah, itu kalau sekarang ini ada di apa itu ya, GoPay atau apa itu ya, atau ShopeePay atau apa ya, sehingga kita naruh uang dulu di situ, nanti kalau kita belanja tinggal diambil saja, transaksinya seperti itu ya. Ada lagi yang ditalangi dulu ya, ada yang ditalangi dulu, di kita beli di toko ditalangi dulu sama pemilik toko besarnya. Jadi marketplace itu sekarang kan toko besar Pak, toko besar yang di dalamnya ada toko-toko kecil-kecil ya. Nah itu kita yang pembelinya belum bayar sudah ditalangi dulu. Nah ini jadi banyak sekali sekarang itu model-model dagang itu. Apalagi kalau kita membaca fikih klasik ya, fikih klasik misalnya Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i itu di antara syarat sahnya perdagangan itu harus ada ijab qabul. Nah, sekarang ini nggak ada ijab qabul Pak ya. Ijab qabul itu gini, saya beli ya atau saya jual, saya beli, aku tuh gitu. Itu menurut madhabnya Imam Syafi'i. Makanya dulu kan seperti itu ya, kalau di pasar-pasar tradisional itu kan kalau tumbas gini, nah gitu, itu namanya akad jual beli. Nah kalau sekarang, kalau di supermarket kita nggak pakai, masa nang kasirnya saya jual, saya beli ya, loh saya juga bukan pemiliknya ya gitu ya. Kasirnya sendiri nanti kalau kita bilang ini saya beli ya, nah, kasirnya ngomong, nah, saya bukan pemiliknya, saya pegawainya, masa saya yang jual? Kan nggak jual, saya tinggal nyatet pembelian Anda gitu. Kan repot ini. Loh ini loh jamaah rahmatullah ya. Ini kalau nggak dipelajari betul-betul ini ya gini jadinya ya. Jadi jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, memang fikih itu berkembang ya seiring dengan perkembangan teknologi, tapi nanti tetap Islam itu nanti akan ada apa namanya dasar-dasarnya nanti, sehingga bisa dikiaskan. Itulah kenapa di dalam istimbat hukum itu kita dikenalkan dengan metode qiyas, menganalogikan ya dengan hukum yang sudah ada. Nah jamaah Allah Ta'ala, kayak dulu di zaman Rasulullah kan tidak ada bank, nah sekarang ada bank loh kan gitu ya. Dulu di zaman Rasulullah tidak ada bank. Dulu di zaman Rasulullah orang hutang itu mesti untuk keperluan Pak. Namanya orang hutang itu mesti keperluan. Kalau nggak gitu menggadaikan barang itu karena keperluan. Nggak bisa makan, ya nggak ada uang untuk dipakai untuk makan. Akhirnya dia nitip apa barang, dia gadaikan dulu supaya dapat uang. Atau ya dia utang kepada orang lain untuk apa namanya keperluan dia kehidupan sehari-hari. Nah sekarang kan ada orang hutang itu tapi untuk modal usaha, sehingga usahanya semakin berkembang. Nah, terus yang menghutangi ini memberikan beban untuk tambahan. Nah ini termasuk riba atau tidak kan gitu? Karena unsurnya riba itu nanti membebani yang
hutang. Kan kita nggak boleh mengambil manfaat daripada orang yang berhutang, karena kalau zaman dulu hutang itu mesti orang yang butuh. Ya, makanya kalau kita ngutangi orang, Pak, orang butuh ya, butuh untuk makan, untuk bayar anak sekolah, itu kita minuman di rumahnya saja loh, tidak boleh. Ya, itu dihukumi riba karena kita mengambil manfaat dari orang yang kita tolong. Ya. Sehingga kalau mau menghutangi ya sudah dihutangi saja, sudah selesai. Nah, masalahnya sekarang itu ada orang hutang bukan karena kebutuhan. Kadang-kadang nek kepingin HP ini anyar ngono tak ya utang, Pak. Terus ini gimana ini? Kan dia nggak butuh itu ya. Nah, disinilah kemudian ulama itu akan berbeda pendapat. Jadi kalau masalah ribanya semuanya sepakat, Pak. Semuanya sepakat, riba dosa besar. Tapi mana yang masuk kategori riba? Nah, ini yang berbeda pendapat. Zaman dulu saja sudah berbeda. Ya. Zaman dulu saja sudah berbeda. Imam Hanafi saja sudah berbeda dengan Imam Malik. Kriteria yang bisa dikatakan sebagai riba fadl itu yang bagaimana? Yaitu makanan yang bisa disimpan. Makanan yang nggak bisa disimpan nggak bisa disebut sebagai riba fadl. Ya, Imam Hanafi hanya membatasi yang disampaikan oleh Rasulullah, gandum, kurma, kayak gitu itu. Yang lainnya enggak bisa disebut riba. Nah, tapi Imam Syafi'i mengatakan ini bisa dianalogikan dengan barang-barang yang lainnya dan macam-macam, Pak. Ya, ini kalau kita bahas riba ya berarti ada kajian khusus tentang membahas riba. Tapi karena ini kita membahas tafsir ayat ini saja, ya, jadi kita tidak membahas secara detail terkait dengan riba. Tetapi yang jelas jamaah rahmati Allah bahwa orang-orang yang mengatakan bahwasanya dagang itu sama dengan riba, maka ini adalah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'akadzabahumullah, mereka mendustai Allah. Wa bayyana annahu ahallal bai'. Ya, maka Allah SWT menjelaskan bahwasanya Allah menghalalkan bai', menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Kenapa? Karena lima fil bai'i wasyira'i min naf'in lil afradi wal jama'at. Karena di dalam jual beli itu jamaah rahmati Allah ada manfaat untuk pribadi dan jamaah dan masyarakat. Ya, apalagi jual beli itu adalah syai'un doror, ya, sesuatu yang sangat dibutuhkan, dan tidak mungkin kalau itu dicegah, itu nggak bisa. Orang jual beli itu nggak bisa, ya. Jadi karena di dalamnya ada hajat, di dalamnya ada manfaat baik pada diri sendiri maupun jamaah, dan kalau diharamkan itu menjadi sesuatu yang banyak mudorotnya, ya, menjadikan mudorot kalau sampai dilarang. Tetapi berbeda dengan riba. Walima fi riba min istighlalin wa dhaya'in wa halakin. Berbeda dengan riba. Kalau riba itu adalah min istighlalin wa dhaya'in wa halakin, yaitu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Jadi kalau orang riba itu menggunakan kesempatan dalam kesempitan, kesempatan wong iki butuh tak blesno pisan. Nah, itu dia. Sehingga tidak heran, Pak, kadang-kadang kalau hutang itu kadang-kadang yang dibayar itu cuma bunganya saja, ya. Ya, saya sendiri tidak pernah hutang ke bank, itu tidak pernah. Jadi saya tidak tahu mekanisme hutang bank itu bagaimana, saya wallahualam saya tidak tahu. Apalagi saya memang bukan fak saya, ya, bukan fak saya terkait dengan ekonomi Islami, itu bukan fak saya. Sehingga saya tidak pernah, tidak begitu detail, ya, terkait dengan hutang piutang di bank itu. Ya, mungkin nanti ada ustadz yang lain yang lebih paham terhadap, yang memang lebih mendalami terkait dengan hukum-hukum ekonomi Islam, ya. Iya. Nah, tetapi jamaah rahmati Allah Ta'ala, ya banyak yang bercerita kadang-kadang orang itu hutang itu hanya membayar bunganya saja. Ternyata hanya membayar bunganya saja. Pokoknya belum terbayar. Nah, sehingga itu memberatkan. Makanya jamaah rahmati Allah di sini disebutkan bahwa riba itu, ya, melakukan menggunakan kesempatan dalam kesempitan, ya. Orang lagi butuh, ya, kemudian dimanfaatkan, ya.
memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Maka faman balaghahu nahyallahu 'anil riba fartada'a falahu ma madha qabla an yablughahu at-tahrim la itsma 'alaihi fihi. Maka barang siapa yang telah datang setelah sampai kepadanya ya larangan dari Allah Ta'ala tentang riba, fartada'a, kemudian dia meninggalkan riba itu, falahu ma madha qabla an yablugha at-tahrim la itsma 'alaihi, maka dia tidak akan mendapatkan dosa. Ya. Apa yang sudah lalu, yang sebelum diharamkan, sebelum turunnya perintah keharaman ini, ya sudah, itu sudah urusan yang lalu. Tapi ketika dia kemudian meninggalkan itu, ya, maka tidak ada dosa baginya. Wa amruhu ilallahi fima yastaqbalu min zamanihi, dan urusan kedepannya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang zaman dahulu itu, jamaah rahmati Allah, perbuatan riba ini sangat menjadi sebuah tradisi di masyarakat. Tradisi di masyarakat. Sehingga sulit sekali untuk dihilangkan. Makanya ketika Islam itu datang kemudian mengharamkan riba ini. Awal-awalnya adalah orang-orang Yahudi ya, yang membawa ajaran riba ini kepada penduduk Arab ya. Awalnya dulu Arab itu hanya barter saja, Pak ya. Jual belinya barter saja. Kemudian sampai adanya riba dan seterusnya ketika orang-orang Yahudi Bani Israel mulai memasuki bangsa Arab. Kemudian orang-orang Arab itu kalau berdagang dengan orang Yahudi atau melakukan utang piutang dengan orang Yahudi itu selalu diberikan riba itu, sehingga itu menjadi kebiasaan mereka ya. Mereka kalau menghutangi kepada saudaranya sendiri juga akhirnya menggunakan sistem itu. Fa in istamara ala taubatihi fallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Maka barang siapa yang senantiasa bertaubat kepada Allah SWT, maka Allah tidak akan ya menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nantinya orang itu kalau tadinya dia berbuat riba, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya Allah akan memberikan balasan bagi dirinya. Wa man ada ila riba fa fa'alahu ba'da bulughu nahyallahu anhu faqad istaujaba al-uqubah. Wa man ada, barang siapa yang balik, artinya dia mengerjakan balik kepada perbuatan riba, fa fa'aluhu, kemudian dia mengerjakan ba'da bulughi, setelah sampainya ya larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, faqad istaujabal uqubah, maka dia akan mendapatkan ya, maka dia berhak mendapatkan akibatnya ya. Wa qamat alaihi hujjah, padahal sudah ditegakkan atas dirinya hujjah ya. Ini menunjukkan jamaah rahmati Allah bahwa orang-orang yang melakukan riba itu ini faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang melakukan perbuatan riba, maka dia menjadi penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalam neraka itu ya. Jadi dari ayat ini hadirin jamaah rahmati Allah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa bahayanya riba dan betapa ya riba itu sangat merugikan orang lain ya, merugikan orang lain. Banyak orang itu jatuh miskin itu disebabkan karena riba ya. Bahkan mohon maaf jamaah rahmat Allah Ta'ala ya, mohon maaf, uang kita itu sendiri juga termasuk riba sudah. Kenapa? Ya karena uang kita itu kan kertas saja kan, kertas cuma ditulisi 100.000, nanti disestempel rupiah. Kalau disestempel dolar, beda lagi ya. Nggak lucu, satunya ditulisi 1 gini ya, untuk tulisannya dolar Amerika misalnya ya. Terus kita nulis cek wakemen ya. Padahal sama-sama kertas ya. Nah, jadi Masya Allah ya. Jadi kalau memang mau kembali kepada hukum asal itu ya, dikembalikan ke bentuk dinar dan dirham. Wallahu a'lam itu kapan itu bisa ya
betul-betul tercapai itu. Karena ya lebih, apalagi sekarang uangnya apa Pak? Digital ya sekarang. Kita ini kadang-kadang nggak pernah pegang uang sama sekali. Kerja ya kan, terus gajinya melalui rekening dan kita cuma dikasih tulisan ya, tulisan berapa 10 juta misalnya, tapi kita nggak pernah pegang uangnya. Terus nanti jual belinya juga lewat itu, betul-betul nggak pegang sama sekali gitu ya. Allah alam itu diakali atau enggak saya nggak tahu ya sebenarnya ya. Kalau kita diberikan uangnya ini bentuknya emas 4,25 gram, 1 dirham apa 1 dinar, itu kan senengnya luar biasa ya, betul-betul nyekel emas ini. Tapi sekarang kan enggak, nyekel angka. Begitu HP kita dihack orang lain, hilang sudah semuanya ya, hilang sudah semuanya. Apalagi sekarang ini rawan sekali biodata kita itu, data kita itu diambil orang lain itu, masya Allah ya. Salah nekan klik gitu aja dikirim orang, terus salah ngeklik, udah hilang sudah ya, hilang ya. Dan kita nggak pernah ketemu dengan uang kita. Dan yang anehnya lagi, jamaah rahmati Allah, ketika kita nabung itu kan uang kita ya, tapi kita tidak boleh mengambil sampai nol kan nggak boleh itu ngambil sampai nol, harus ada sisa saldonya. Padahal kita mau tutup itu, close, sudah nggak, saya nggak mau nabung lagi, tapi tetap nggak boleh ngambil nol. Begitu pula di ATM kan nggak bisa pakai sampai nol, padahal itu uang-uang kita. Nah ini sudah permainan yang seperti ini, dan umat Islam nggak bisa keluar dari ini, nggak bisa ya. Walaupun mohon maaf ya, walaupun nama embel-embel syariah tetap nggak bisa, karena induknya tetap bank dunia ya, yang ngatur tetap bank dunia, nggak bisa jadinya. Nah hadirin jamaah Allah Ta'ala, tapi kita berdoa terus ya, karena kita nggak bisa, karena ini sudah hukumnya darurat, memang udah nggak bisa kita keluar dari yang kayak gini, ini nggak bisa ya, kecuali kita bikin sendiri dengan transaksi-transaksi sendiri, nutup Korea Utara itu ya, putus dengan hubungan luar sana ya, dia ngelola sendiri, dijual-jual sendiri, dipanen-panen sendiri ya, itu baru bisa itu ya. Tapi kalau masih kayak gini ya sulit ya. Kemudian hadirin jamaah Allah Ta'ala, dijelaskan di sini ya, lanjutan daripada ayat tersebut, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, Allah menghapuskan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu, dan Allah tidak menyukai kulla kafarin athim, orang-orang yang senantiasa berbuat kafir dan orang-orang yang senantiasa berbuat dosa ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba dan menumbuhkan sedekah. Artinya apa? Orang-orang yang tetap dalam keadaan melakukan riba itu akan musnah. Akan musnah jamaah rahmati Allah. Baik di dunianya, bisa jadi musnah di dunianya, hartanya habis ya. Dulunya dia orang kaya karena terjebak dengan utang di bank atau apalah istilahnya, akhirnya dia habis modalnya dan seterusnya ya. Ada juga mungkin di dunianya dia diberikan istidraj oleh Allah Ta'ala, diberikan terus kekayaan, tapi nanti di akhirat dia akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan wayubis sedekah, dan Allah menyuburkan sedekah. Orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan ya keberkahan di dalam hartanya. Yudhibullahu riba kullahu, Allah melenyapkan riba semuanya. Ayahrimu sahibahu barakati malahu, dan Allah Subhanahu wa taala ya menghilangkan bagi pelakunya barokah, keberkahan, malahu, hartanya. Allah memberikan, Allah melenyapkan keberkahan hartanya, wala yantafi'u bihi, dan tidak diberikan manfaat ya hartanya tersebut. Orang yang melakukan perbuatan riba, jamaah rahmati Allah, hartanya tidak barokah ya. Au yahrimu sahibahu barakata malihi fala yantafi'u bihi, hartanya tidak barokah, mungkin banyak iya, tapi keberkahan itu tidak ada. Apa sih barokah itu? Barokah itu ziyadatul khair wa ziyadatul ta'ah, bertambahnya kebaikan dan bertambahnya ketaatan kepada Allah.
Sehingga kalau kita ini mengukur ya milik kita itu barokah atau tidak, itu ya di situ, Pak. Ukurannya adalah dua, bertambah baik dan bertambah taat. Udah itu aja. Kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hartanya bentuknya apa saja sudah. Nah, dengan harta ini apakah kita semakin bertambah baik ataukah kita semakin bertambah taat kepada Allah, atau justru semakin disibukkan dengan dunia itu? Kalau kita semakin disibukkan dengan dunia itu, berarti apa yang diberikan Allah itu barokah itu. Ya. Tapi kalau yang diberikan Allah itu semakin menambah kita taat, semakin menambah kebaikan pada diri kita, amal-amal ibadah kita semakin meningkat, semakin rajin dan seterusnya, maka yang diberikan Allah ini adalah keberkahan. Ya. Apapun itu jamaah rahmatullah taala ya. Kalau kita ingin menghitung atau mengetahui, mendeteksi apakah yang kita miliki ini barokah atau tidak. Wa yunammis shadaqat wa yuktsaruha, dan Allah menumbuhkan sedekah dan memperbanyaknya. Wa yudha'aful ajr lil mutasaddiqin, dan Allah melipat gandakan balasan bagi orang-orang yang bersedekah, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu nih, bahwa orang-orang yang bersedekah itu dilipat gandakan. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Seperti orang yang menanam sebiji tanaman yang kemudian dari satu biji itu menumbuhkan 7 tangkainya, di masing-masing tangkai itu ada 100 biji, sehingga menjadi 700 kali lipat. Orang yang bersedekah di jalan Allah SWT dilipat gandakan. Ini adalah apa? Al-hafu, ini motivasi kepada orang untuk senantiasa bersedekah dan menghindari riba. Karena riba itu sebenarnya menguntungkan diri sendiri tapi mencelakai orang lain. Tapi kalau sedekah itu adalah membantu orang lain, juga membantu dirinya sendiri. Untung untuk dirinya karena pahalanya akan dilipat gandakan, juga menguntungkan orang lain karena kita melepaskan kesulitan orang lain. Berbeda dengan riba. Kalau riba itu mencari keuntungan diri sendiri dengan cara apa? Menghancurkan orang lain. Ketokane koyo nulung lah, sebenarnya mentung kan gitu ya. Nah, tapi riba di masyarakat kita ini banyak ya. Ada istilah bank titil, ada istilah macam-macam ya. Rentenir ya, macam-macam. Wa yubarik lahum fi amwalihim, dan Allah akan memberikan keberkahan pada hartanya. Boleh jadi sedikit tapi diberikan oleh Allah barokah sehingga cukup untuk seluruhnya. Wallahu la yuhibbu kulla musirrin ala kufrihi, dan Allah SWT tidak menyukai setiap orang yang terus-menerus melakukan kekufuran. Mustahilun aklar riba, ya, orang yang senantiasa memakan harta riba. Mutamatin fil ithmi, dan senantiasa berbuat dosa. Wal haram wa ma'asillah, dan orang yang berbuat haram dan berbuat kemaksiatan kepada Allah SWT. Allah tidak menyukai yang demikian itu. Ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat kekufuran padahal sudah tegak baginya hujjah. Sudah disampaikan ya tentang syariat Islam, tetapi dia senantiasa berbuat kekufuran. Allah tidak suka dengan orang yang senantiasa berbuat atau memakan harta riba. Orang Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang yang senantiasa berbuat dosa atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah mata Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita balasan orang-orang yang berbuat riba, ya, memakan riba nanti di kuburan mereka ketika dibangkitkan. Ini belum di akhiratnya jamaah rahmati Allah. Yang digambarkan oleh Allah itu adalah la yaqumuna, mereka tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, ya, kecuali seperti orang-orang yang kerasukan setan. Itu adalah ketika mereka dibangkitkan dari kubur, ya, pada hari kiamat kelak. Sehingga disinilah jamaah rahmati Allah sekaligus menguatkan kita bahwa hari dibangkitkannya manusia pada hari kiamat kelak itu betul-betul ada.
Ya. Jadi ini sekaligus membantah anggapan orang-orang yang tidak yakin bahwa manusia nanti itu setelah kematiannya akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini dijelaskan nanti orang-orang ini tidak akan bisa berdiri ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana mereka dikuasai oleh setan karena kegilaan mereka. Ya. Ini adalah balasan bagi mereka ketika dibangkitkan dari alam kubur pada saat hari kiamat. Belum nanti bagaimana proses hisabnya, kemudian belum lagi nanti proses di dalam nerakanya. Ini saja sudah ngeri kita itu, ya. Orang-orang berdiri pada berharap ampunan dari Allah Ta'ala, dia muter-muter gak karu-karuan nanti. Kondisinya seperti orang yang mabuk padahal dia tidak mabuk. Kemudian kenapa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba? Karena di dalam jual beli itu ada maslahat secara umum, ya, baik maslahat untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Tetapi riba adalah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk mencari kekayaan diri pribadi dengan cara menghancurkan orang lain, ya. Maka inilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam agama Islam kita itu, jamaah rahmati Allah, kalau bermuamalat itu harus saling menguntungkan. Ya, yang sini untung, yang sana juga untung. Tidak boleh kemudian mengeruk keuntungan sendiri, kapitalis misalnya, ya. Tidak bisa, dalam Islam nggak bisa seperti itu. Yang mengeruk kekayaan untuk diri sendiri, tapi orang lain dibiarkan, tidak boleh. Ya. Harus sama-sama beruntung. Kalau kita jualan, makanya jualan nggak boleh horor, nggak boleh ada tipu-tipu di dalamnya. Ya, harus jelas. Ya, kalau memang barangnya jelek yang ngomong jelek, kalau barangnya bagus yang ngomong bagus gitu. Nah, itu prinsip atau asas muamalah dalam Islam. Asalnya, hukum asalnya muamalah itu sebenarnya al-ibahah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Ya, bermuamalah itu hukumnya boleh-boleh saja, jamaah rahmatullah. Sampai nanti ada dalil yang melarangnya. Awalnya dagang itu sah-sah saja, tapi kalau di dalamnya ada unsur ribanya maka tidak diperbolehkan. Demikian jamaah rahmat Allah Ta'ala yang bisa kita pelajari dari ayat 275 dan 276 dari surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga buat kita, ya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari riba, rezeki kita diberikan rezeki yang halal, yang thayyibah, dan mudah-mudahan Allah SWT menyelamatkan kita dari segala bentuk fitnah akhir zaman dan mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.